Satu frekuensi kita? Benar ya? Oke. Kemarin terakhir membahas mengenai lingkungan eksternal mikro yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja atau labor supply-nya. Di mana dalam lingkungan eksternal mikro berkaitan dengan pasar tenaga kerja, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan. Termasuk apa? Reputasi perusahaan, tingkat pertumbuhan angkatan kerja, dan bagaimana ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Faktor yang keempat adalah lembaga keuangan, di mana dalam lembaga keuangan ada bank komersial, bank instansi, dan juga perusahaan-perusahaan asuransi. Termasuk di dalamnya adalah pasar modal. Mengapa lembaga-lembaga keuangan ini merupakan faktor eksternal mikro, bukan faktor eksternal makro, karena masih berkaitan erat terhadap apa? Terhadap proses pengelolaan organisasi atau pengelolaan perusahaan. Di mana? Pertama, kalau kita ingin mendapatkan penambahan modal untuk pengelolaan organisasi, mau tidak mau misalnya saya tidak punya modal secara individu pribadi, tabungan dan yang lainnya, biasanya saya mengajukan pinjaman terhadap bank. Kalau itu bagian dari eksternal makro adalah faktor-faktor yang di luar kendali dari perusahaan. Akan susah untuk mendapatkan apa? Mendapatkan bantuan dana, mendapatkan suplai dana. Kemudian di sisi lain, di bank-bank instansi atau bank-bank komersial kurang lebih banyak terikat terhadap proses pengelolaan mengenai apa? Pembayaran gaji, mengenai proses pengiriman dana untuk pembelian bahan baku, ya nggak? Sehingga apa? Sehingga lembaga-lembaga keuangan merupakan indikator atau merupakan faktor dari lingkungan eksternal mikronya. Nah, di sisi lain perusahaan asuransi termasuk juga pasar modalnya atau juga perusahaan asuransi lainnya termasuk asuransi kesehatan, asuransi jaminan tua yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk tenaga kerjanya. Pemerintah sekarang sudah menganjurkan bahwasanya perusahaan yang akan mendirikan usahanya bila itu membutuhkan karyawan harus dijaminkan kesehatannya, diasuransikan kesehatannya, diasuransikan untuk tunjangan masa tuanya. Karena apa? Karena harapannya adalah ada kesejahteraan untuk pekerjanya di situ. Kalau cuma sebatas saya butuh tenaga kalian, tapi kalian tidak dijaminkan asuransinya, kalau terjadi sesuatu dengan kalian, itu bagian dari resiko kalian, yang dirugikan adalah pekerjanya. Ya nggak? Sepakat nggak? Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari keterikatan antara lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan asuransi lainnya terhadap perusahaan, sehingga masih ada hubungan eratnya terhadap lingkungan eksternal mikronya. Oke, yang selanjutnya adalah lingkungan eksternal mikro dari sisi penyedia atau supplier. Mereka-mereka yang menyediakan bahan baku, mereka-mereka yang menyediakan peralatan, menyediakan bahan pembantu, kemudian menyediakan energi, seperti misalnya kalau kita perusahaan pasti tidak terlepas dari pemasok listrik, tidak terlepas dari pemasok bahan baku. Karena perusahaan itu kalau misalnya outputnya adalah produk, memproduksi sebuah barang, tidak mungkin bisa menyediakan seluruh komponen untuk memproduksi, termasuk bahan baku, peralatan. Butuh siapa? Butuh perusahaan atau supplier lainnya, penyedia lainnya untuk bisa mensupport apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Saya mau produksi kue misalnya, apakah saya juga bisa memproduksi bahan baku? Belum tentu, sehingga saya butuh siapa? Butuh supplier. Untuk menyediakan apa? Gandum, gula, ya enggak? Peralatannya saya butuh siapa? Butuh supplier juga. Untuk menyediakan apa? Cetakan, loyang misalnya. Kalau outputnya adalah produknya kue. Paham ya? Jadi di sini didefinisikan bahwasannya setiap organisasi sangat tergantung kepada sumber-sumber dari sumber-sumber daya tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan pembantu, kemudian proses pelayanannya, energi, peralatan yang digunakan untuk memproduksi keluaran produknya. Nah, kita lihat dari sisi perwakilan pemerintah.
Perwakilan-perwakilan pemerintah ini bertujuan untuk menetapkan peraturan yang harus dipatuhi organisasi dalam pengoperasiannya. Meliputi apa prosedur-prosedur perizinannya, meliputi apa pembatasan-pembatasan yang harapannya adalah melindungi kepentingan konsumen. Contohnya adalah MUI. Banyak sekali makanan-makanan sekarang ini yang disyaratkan untuk didaftarkan di MUI dengan bersertifikat halal. Meskipun sekarang halal itu ditarik oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Bukan lagi di bawah naungan MUI. Dengan logo yang berubah dan yang lainnya. Apapun itu kebijakan peraturan yang berubah, tapi banyak sekarang industri-industri yang outputnya adalah produk makanan disyaratkan atau diwajibkan untuk mendaftarkan makanan itu untuk label halalnya. Supaya apa? Karena mayoritas di Indonesia adalah mayoritas pemeluk agama Muslim, mereka berharap bahwa dengan ada sertifikat halal bisa menjamin apa? Keraguan-raguan konsumen dalam membeli produk tersebut. Balik lagi, kalau di luar negeri nggak perlu sertifikat halal, yaitu karena mayoritas penduduknya mereka bukan pemeluk agama Islam atau orang Muslim. Itu contoh ya, case di Indonesia. Contoh lainnya, kalau kita menggunakan produk helm, karena pemerintah atau kepolisian sudah memberikan syarat wajib berpergian dengan kendaraan bermotor harus menggunakan helm, dan helm pun juga bukan helm sembarangan. Kalau dulu masih ingat nggak, helm itu nggak perlu tuh helm standar yang tertutup sampai dengan telinga. Ya nggak, modelnya helm zaman dulu adalah model helm kayak topi. Itu sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi, atau helm-helm yang modelnya kayak helm sepeda itu loh. Itu tidak diperbolehkan lagi karena sekarang berpergian dengan kendaraan bermotor atau roda 2 harus menggunakan helm yang sudah ada standar SNI-nya. Apa itu standar SNI-nya? Standar Nasional Indonesianya. Yaitu apa? Dari komponennya, bentuknya, penggunaan kaca filmnya. Nah, itu bagian dari apa? Lembaga-lembaga perwakilan pemerintah yang menetapkan aturan-aturan di mana dalam pengoperasian, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Perizinannya harus sesuai. Terus batasan-batasan yang boleh dikelola, yang boleh dimasukkan dalam input produksinya juga harus mengikuti aturan dari pemerintah. Apakah dengan peraturan yang ada bisa atau tetap ada penyelewengan, tetap ada pelanggaran? Ya, pasti itu. Karena kadang perusahaan tidak berpikir jauh ke depan untuk kepentingan kemaslahatan konsumennya. Tapi lebih priority pada keuntungan atau labanya. Dan bagaimana kalau seperti itu? Balik lagi. Kalau kita menetapkan diri kita sebagai seorang manajer, yang kita pikirkan itu bukan jangka pendek bagaimana laba itu banyak didapat, tapi yang dipikirkan adalah jangka panjang. Karena manajer harus berpikir ke depan, jauh ke depan, berpikir di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan memikirkan banyak faktor. Nah, ini merupakan salah satu faktor eksternal mikro, di mana kita juga terikat dengan apa? Dengan peraturan dari pemerintah. Kalau itu masih dilanggar, resiko yang akan ditanggung akan jauh lebih besar. Bagian dari keputusan manajer yang salah adalah bagian dari apa? Bagian dari kegagalan dalam proses pencapaian organisasi yang efektif dan efisien. Sedangkan manajer dibutuhkan dalam organisasi dengan menjalankan fungsi manajemennya, harapannya mencapai tujuan efektif dan efisien. Tapi bagian dari prosedur, peraturan itu disalahgunakan hanya dengan tujuan mendapatkan laba, artinya di situ tidak ada tujuan organisasi secara global. Yang dipikirkan hanya orientasinya ke segi keuangan, ya enggak? Prioritinya kalau yang diperhitungkan ada laba, berarti fokusnya manajemen itu bagaimana bidang keuangan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi pertama, tidak memperhitungkan karyawan yang bekerja di situ. Yang kedua, tidak memperhitungkan bagaimana konsumen mendapat jaminan atas kualitas produk yang ditawarkan. Paham ya? Oke, kita lanjut.
Dari sisi eksternal mikro kita close, masuk ke eksternal makronya. Ada beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal makro. Demografi, ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, teknologi, persaingan. 6 faktor yang sulit untuk dikendalikan oleh perusahaan. Karena ruang lingkupnya jauh lebih global dan pengaruh perkembangannya jauh lebih luas. Dari sisi demografi, bagaimana dilihat dari sisi demografi? Apakah kita bisa mengontrol? Hei rakyat Indonesia, karena saya orientasinya pekerjaan saya, produk saya itu adalah relatif umurnya di kalangan anak muda. Ayo banyak-banyak produksi orang misalnya, atau banyak-banyak tingkatkan angka kelahiran. Kan tidak bisa kita mengontrol seperti itu. Itu di luar kendali kita. Iya, kita bisa door to door untuk melihat bagaimana siklus pertumbuhan angka kelahiran, bagaimana siklus pertumbuhan atau tingkat kematian di masyarakat. Kita bisa mengontrol itu, tidak bisa. Makanya itu sulit untuk dikendalikan. Dari sisi demografi juga, pertumbuhan ekonomi juga nanti masuk di situ. Pertumbuhan ekonomi di negara kita, apakah kita bisa mengontrol? Jelas, tidak bisa. Ya nggak? Tapi kita kalau kita perusahaan, kita bagian supply, bagian support untuk apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Semakin luas pangsa pasar kita, segmentasi pasar kita, semakin banyak produk yang kita hasilkan, semakin banyak juga daya serap tenaga kerja. Semakin lebar lowongan pekerjaan. Ketika semakin lebar lowongan pekerjaan, menurunkan angka pengangguran. Penurunan angka pengangguran meningkatkan perekonomian di masyarakat. Ada korelasinya, ada hubungannya, tapi itu tidak bisa langsung dikendalikan oleh perusahaan. Tapi perusahaan punya pengaruh, dan yang di luar merupakan faktor eksternal makro pun juga punya pengaruh terhadap perusahaan. Bagaimana perekonomian di Indonesia, Pak? Ketika posisi perekonomian di Indonesia mengalami posisi resesi, berpengaruh nggak terhadap pengambilan keputusan seorang manajer? Pasti punya pengaruh. Ketika inflasi, deflasi, itu bagian dari apa? Bagian dari indikator dalam eksternal makro dari sisi ekonominya. Ya enggak? Apa yang dimaksud dengan inflasi, apa yang dimaksud dengan deflasi? Ya, pengantar ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat? Inflasi itu kenaikan harga barang, Bu. Deflasi? Inflasi apa deflasi? Inflasi kenaikan, deflasi penurunan. Kalau deflasi, penurunan ya? Oke, terima kasih. Panggilannya Lanang atau Nugrah? Lanang, Bu. Oh, Lanang. Bukan Anu ya? Bukan dong, Bu. Oke, itu bagian dari apa? Bagian dari sisi indikator dari ekonomi. Jelas ketika inflasi, kebijakan keputusan yang diambil seorang manajer akan memperhitungkan ini harga pada naik nih. Itu merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah. Lalu apa yang harus saya lakukan sebagai seorang manajer? Itu adalah salah satu sisi faktor dari eksternal makronya. Perubahannya seperti apa yang harus dilakukan? Ya, balik lagi. Orientasi pengelolaan organisasi kita, tujuannya mau kemana? Dan bagaimana sisi pengaruhnya? Dampak di perusahaan bagaimana? Dampak output untuk segmentasi pasar kita seperti apa? Paham ya? Kalau meliputi sosial budaya, saya hanya sedikit memberikan gambaran sebelum kita masuk ke slide-slide berikutnya.
Kalau dari sisi sosial budaya, banyak juga yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan atau pengambilan keputusan manajer. Karena apa? Perubahan sosial, perubahan kelas sosial di masyarakat, perubahan budaya, bagaimana budaya asing masuk di negara kita, itu kan tidak bisa kita kendalikan. Pertama, manajer tidak bisa mengendalikan, perusahaan sebagai organisasi juga tidak bisa mengendalikan. Bagian dari pemerintah pun untuk mencegah batasan-batasan budaya asing masuk di negara kita juga tidak bisa dikendalikan dengan mudah. Ya enggak? Kalau adat barat itu sekarang sudah apa ya? 11-12 ketika sudah berbaur di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sekarang pergaulan anak-anak muda di zaman sekarang yang mengikuti pola pergaulan baratnya. Orang biasa nih kalau malam-malam dugem dan yang lainnya. Di era tahun 90, di era tahun 2001 sampai 2005 itu akan jarang, tapi di era sekarang itu hal biasa. Kita hangout kalau misalnya nggak dugem nggak ada. Itu kan bagian dari apa? Bagian dari perubahan budayanya. Kalau zaman dulu cukup ngopi di angkringan, tahu angkringan nggak? Tahu Bu. Tahu Bu. Cukup ngopi, cukup ngeteh, beli nasi kucing. Tahu nasi kucing nggak? Tahu dong. Bu. Kita juga masih ke angkringan, Bu. Kalau sekarang anak-anak muda mana mau ngobrol di angkringan beli nasi kucing kalau nggak kepepet karena dana? Ya nggak? Karena apa? Pengaruh budaya, pengaruh sosial. Apalagi anak kuliahan. Zaman saya kuliah, saya biasa kuliah, selesai kuliah yuk nongkrong yuk. Makannya adalah nasi pecel lele di pinggiran. Sekarang mana mau? Nah, itu bagian apa? Bagian dari migrasi dari perubahan budaya yang masuk di negara kita. Nah, dengan perubahan seperti itu, iklim budayanya beda, iklim sosialnya beda, jelas akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap keputusan manajer. Kalau misalnya manajer itu pegawainya rata-rata umurnya di tahun 80 sama tahun 90-an. Pola pikir yang dibentuk dari kepribadian masing-masing individu di era itu pasti akan jauh berbeda ketika yang masuk itu di tahun 2000-an, 2010 misalnya. Kalian kelahiran tahun 2000 berapa sih? 2 atau enggak 3 Bu rata-rata. 2002, 2003 ya? Iya Bu. Oke. Itu pasti akan jauh berbeda mindset-nya, pola pikirnya, kemudian cara berpikirnya. Di era saya, orang itu nggak berani nih kalau kuliah pada nanya. Diam semuanya, takut, disuruh jawab takut. Karena nggak terbuka pikirannya. Di sisi lain, teknologi nggak mendukung. Kalau sekarang, apalagi sekarang online, ditanya, dalam sekejap hitungan jari, apalagi jari kalian, ngetik aja butuhnya cuma hitungan detik, bukan menit. Lihat di Google keluar, bisa berani menjawab. Ya nggak? Itu perbedaannya, sehingga apa? Ketika saya sebagai seorang manajer, pasti saya akan memberikan kebijakan itu menyesuaikan. Siapa SDM yang saya punya? Bagaimana kuantitas kualitas SDM yang saya miliki? Bagian dari pengaruh sosial, pengaruh budaya, bagaimana kinerja mereka. Itu kalau dilihat, ditarik pengaruh itu terhadap internalnya. Internal dari sisi apa? Dari sisi SDM-nya. Kalau dari sisi output produk yang dikeluarkan, bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Kalau pangsa pasar saya adalah anak muda di era 90-2000 jelas berbeda. Saya harus berinovasi seperti apa? Itu kan bagian dari kebijakan-kebijakan, bagian dari strategi-strategi yang harus dimiliki seorang manajer. Adaptasi untuk melihat, mendengar, kemudian merenungkan kira-kira apa yang akan disuguhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan segmentasi pasarnya.
Paham ya? Oke, itu dari sisi sosial budaya. Kalau dari sisi politik, kira-kira gimana? Ada yang mau bantu menggambarkan dari sisi politik hukum? Oh, kira-kira gimana? Perubahan lingkungan politik hukum pasti berdampak pada apa? Pada pengelolaan perusahaan, pengelolaan usaha bisnis kita. Contoh hal gampang aja deh di sekarang. Kalau di negara Ukraina, Rusia, itu sekarang baru gencar-gencar ada serangan, akan berpengaruh nggak terhadap pengelolaan perusahaan? Pasti. Orang Rusia keluar dari negara mereka mau ngambil mau ngambil uang saja di negara lain susah karena diblok. Sehingga kalau saya mencoba untuk mengekspansi, mencoba ekspor impor di negara itu jelas akan susah dalam apa? Dalam bertransaksi, komunikasi, ya enggak? Kak, jangan jauh-jauh lah. Kalau kita di eranya politik itu, di eranya pemilu misalnya. Akan berpengaruh terhadap pengelolaan organisasi? Jelas. Akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan manajer? Jelas. Situasi politik yang tidak stabil ke depannya bagaimana? Ya, tentu ketika saya harus produksi barang, kalau stabil politiknya nggak stabil, kenaikan harga banyak, terjadi inflasi, ya nggak? Itu kan pasti punya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau hukum dilihat dari sisi hukumnya, kalau dilihat dari sisi hukumnya, pemerintah mempunyai peraturan-peraturan. Bagaimana peraturan-peraturan itu sinkron, kemudian bersinergi dengan pengelolaan yang ada di perusahaan. Pengambilan keputusan seorang manajer harus juga melihat bagaimana peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Termasuk apa? Termasuk perekrutan tenaga kerja, pemberhentian tenaga kerja, kategori tenaga kerja bisa diberhentikan itu seperti apa. Kita nggak bisa semena-mena. Saya nggak suka nih sama Teresia. Dia baru 2 bulan masuk, saya seorang manajer, saya nggak suka secara pribadinya. Adalah pecat aja, nggak bisa seperti itu. Ada peraturan yang harus dipenuhi. Harusnya step by step SP1, SP2, sampai dengan SP3. Baru bisa dikeluarkan. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari pemerintah memberikan jaminan terhadap tenaga kerja untuk bisa diakui, untuk bisa dihargai. Nah, itu pun juga akan berpengaruh terhadap apa? Pengambilan keputusan seorang manajer. Oke, kalau dilihat dari teknologi, jelas teknologi itu berpengaruh dan itu tidak bisa dikontrol dan nggak bisa dikendalikan. Contohnya sekarang-sekarang ini, manajer di kita adalah seorang direktur. Ketika direktur sudah memberikan kebijakan, bagian dari proses pembelajaran harus online dan bersinergi, beradaptasi dengan teknologi yang ada, mau tidak mau, ya nggak? Semuanya mengikuti. Semuanya beradaptasi dengan teknologi tersebut. Bagaimana proses pengelolaannya? Organisasinya berjalan atau tidak? Tetap berjalan. Dengan apa? Dengan perubahan teknologi, dengan mengambil peluang kesempatan dari kemajuan teknologi. Sehingga yang perlu kita lihat dalam aspek-aspek eksternal makro ini adalah kemampuan seorang manajer untuk membuka mata, membuka pikirannya, kemudian mendengar apa yang terjadi di luar sana. Untuk bisa apa? Untuk bisa disinergikan terhadap keputusannya. Sehingga, ekonominya baru nggak bagus nih. Kalau ekonominya nggak bagus, lihat dulu nih, penjualannya juga baru menurun. Karena tingkat perekonomian di masyarakat baru menurun. Berarti produksinya saya kurangi terlebih dahulu nih. Penggunaan bahan bakunya saya stop dulu nih. Bahan baku yang sudah ada di pabrik, diolah terlebih dahulu. Restock bahan bakunya dikendalikan terlebih dahulu. Itu kan bagian dari apa? Bagian dari kebijakan-kebijakan
dari manajer untuk melihat dari beberapa segi, dari beberapa indikator. Kemudian dilihat juga lingkungan eksternal makro adalah pesaing, kompetitor, atau persaingan dalam usaha. Apakah kita mampu mengendalikan? Tentu tidak. Tapi itu pasti berpengaruh terhadap pengelolaan kita, pengambilan keputusan kita. Kalau pesaingnya bisa inovasi, pesaingnya bisa memberikan memberikan fasilitas, memberikan fitur yang lebih mumpuni dibandingkan dengan produk kita, otomatis itu akan memecah segmentasi pasar yang ada di perusahaan kita. Sehingga apa? Ya kita nggak mampu mengendalikan, tapi kita mampu untuk membuat strategi untuk bersaing terhadap kompetitor kita. Itu gambarannya ya. Coba sekarang kita lihat definisi dari masing-masing. Lingkungan teknologi, tadi kita melihat kalau lingkungan teknologi atau perubahan teknologi itu adalah unlimited opportunities for innovation. Peluangnya tidak terbatas untuk berinovasi. Peluang berinovasinya tidak terbatas. Dan isu dari teknologi, lingkungan teknologi itu pasti terus bersilih berganti. Ada saja, kalian deh nggak usah susah-susah. HP saja yang keluarannya terbaru, belum ada 1 tahun pasti ada lagi yang baru. Ya nggak? Fitur-fiturnya pasti ada lagi yang baru. Itu bagian dari apa? Bagian dari isu-isu kemajuan dari teknologi, perkembangan teknologi. Kita harus mampu merubah, mampu untuk beradaptasi, mampu untuk merubah, mampu untuk accelerating pace of the change-nya, mampu untuk melihat peluang, saya kira-kira mau ngapain sih? Tapi dalam perubahan itu juga melihat apa? Riset development dari budgetnya. Kalau nggak punya budget ya jangan berubah secara besar-besaran. Termasuk apa di PNJ? PNJ itu awalnya nggak ada e-learningan. Tapi karena tuntutan, pertama karena tuntutan keadaan, bagaimana situasi keadaan. Yang kedua, sebenarnya kemajuan teknologi itu sudah jauh sebelum ada pandemi, semua kampus atau beberapa kampus sudah menggunakan e-learning, ya nggak? Untuk membantu proses pembelajaran. Akhirnya mau nggak mau apa? Beradaptasi. Development, melakukan pengembangan dengan dilihat lagi budgetnya. Tahun lalu, e-learning tahun lalu dengan tahun sekarang pasti ada perubahan, ya nggak? Karena mungkin diadaptasi di tahun pertama, tahun kedua, budgetnya tidak mumpuni, tidak mencukupi. Ternyata di tahun ketiga, pandemi tidak selesai-selesai dan ternyata kita harus memasuki era endemi. Dilihat lagi kemampuan budgetnya untuk research and development-nya. Ada, baru bisa dilakukan proses pengembangan. Tapi dalam hal kaitannya ini juga melihat dari regulasinya, increase regulation-nya. Bagaimana regulasi penetapan peraturannya? Jangan sampai dalam proses pengembangan itu kita hanya semau-maunya, semena-mena saja. Ya sudah, saya ngikutin saja, tapi tidak melihat bagaimana penerapan peraturan yang ada. Ya enggak? Oke, saya melihat beberapa teman sudah menguap-nguap. Apakah kalian kekenyangan? Jam-jam kritis ya, kalau jam-jam 1, jam-jam 2, aduh, salah. Teori masuk di jam 1, jam 2. Kayak didongengin. Ya enggak? Ada beberapa yang sudah nguap-nguap. Senunduk-nunduknya kita kalau nguap itu pasti berpengaruh di mana? Pipi, dahi. Jadi kalau kalian nunduk tetap kelihatan habis nguapnya. Tapi nggak masalah sih, itu wajar. Manusiawi. Sudah di jam-jam kritis kalau kalian dihadapkan dengan pekerjaan pasti juga pada ngantuk. Apalagi sekedar mendengarkan ceramah-ceramah atau teori-teori yang disampaikan oleh dosen. Wajar. Yang penting tetap semangat bisa mengikuti. Oke, kita lanjut ya. Semoga nggak banyak nguap lagi. Silakan, kalau mau minum silakan. Siapa tahu minum bisa jadi nggak ngantuk. Oke, kita lanjut di variabel ekonominya.
Di lingkungan eksternal makro, ada beberapa indikator dari variabel ekonomi. Tadi kita sudah membahas inflasi, deflasi, kemudian kebijakan moneter. Apa sih yang dimaksud dengan devaluasi dan revaluasi? Apa nih? Devaluasi apa revaluasi? Yuk, apa yuk? Saya izin menjawab ya, Bu. Oh, boleh, silakan. Kalau devaluasi itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang, Bu. Sedangkan revaluasi itu kebalikannya, Bu. Terhadap mata uang, terhadap mata uang apa? Terhadap mata asing, uang ya? asing, Bu. Iya, betul. Oke, sip. Terima kasih, Davin. Davin masih belum bisa off cam? On cam? Masih, Bu. Masih overheat, Bu, saya. Panas ya? Ininya ya? Webcamnya, Bu. Apa namanya? Webcamnya masih panas ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, yang disampaikan oleh Davin benar, yang dimaksud dengan devaluasi dan revaluasi. Nah, jelas devaluasi dan revaluasi juga berpengaruh terhadap bagaimana pengambilan keputusan. Sama halnya seperti yang di atas tadi kita membahas cukup banyak mengenai variabel-variabel dari ekonomi. Di sisi lain, tingkat bunga, kemudian kebijakan fiskal, keseimbangan neraca pembayaran, sampai dengan apa? Sampai dengan harga yang ditetapkan oleh pesaing dan penyedia. Oke, kita lanjut di sosial budaya. Di sosial budaya termasuk pola hidup, sikap. Kita tidak bisa memaksakan masing-masing masing-masing individu itu memiliki kepercayaan yang sama, memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Jelas tidak akan sama. Bagian keuangan dengan bagian MSDM latar pendidikannya juga tidak boleh sama. Orang MSDM nggak akan bisa maksimal bekerja di bagian keuangan. Begitu juga dengan bagian keuangan tidak akan bisa masuk di bagian apa? Di bagian produksi misalnya. Sehingga ini adalah faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Tapi perusahaan diharapkan bisa mengelola faktor-faktor itu menjadi apa? Menjadi sumber kekuatan mereka. Bukan lagi sebagai ancaman, tapi bagaimana mengolah ancaman itu sebagai peluang dan juga kekuatan. Oke, kita lanjut lagi. Iklim politik sudah tadi dijelaskan, peraturan pemerintah sudah dijelaskan, itu bagian dari variabel dari lingkungan politik hukum. Situasi politik yang bergejolak di masing-masing negara jelas mempengaruhi atau punya pengaruh andil dalam proses pengambilan keputusan seorang manajer. Begitu juga dengan peraturan-peraturan pemerintah. Oke, kita lanjut lagi. Lingkungan dimensi internasional. Lingkungan dimensi internasional memiliki ketergantungan terhadap sumber daya yang sumber dayanya itu harus impor. Kita harus mendatangkan material atau sumber bahan baku untuk produksi. Kemudian dari sisi keadaan resesi. Apa yang dimaksud dengan resesi? Apa yang dimaksud dengan resesi? Penurunan ekonomi di suatu negara, Ibu. Yap, penurunan perekonomian di suatu negara. Dengan adanya pandemi kemarin, banyak sekali negara-negara yang mengalami resesi. Ya nggak? Nah, sekarang eranya adalah era recovery. Recovery perekonomian. Dengan apa caranya? Ya, kita balik lagi. Potensi yang dimiliki negara itu apa untuk bisa pemulihan perekonomiannya? Jadi dimensi internasional termasuk keadaan resesi, recovery perekonomian dunia, kemudian persaingan perusahaan-perusahaan multinasional sampai dengan perubahan pola hidup yang menjadi materialistis dan individualistis. Itu bagian dari apa? Lingkungan dimensi internasional. Oke. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika kita menjadi seorang manajer kelak nantinya. Informasi mengenai lingkungan eksternal dan mikro, kita harus melihat data-data secara kuantitatif, data-data secara kualitatif. Kalau misalnya dari lingkungan eksternal makronya, bisa diambil dari apa? Data statistik pemerintah, bagaimana tingkat pertumbuhan, angka kematian, angka kelahiran, secara demografis seperti apa. Dilihat juga data statistik bagaimana tingkat pengangguran,
tingkat kemiskinan. Karena apa? Jelas dalam proses ekspansi sebuah perusahaan atau pengelolaan untuk pengembangan perusahaan, mereka melihat masih bisa potensialnya tinggi nggak untuk bisa melakukan pengembangan. Yang kedua, publikasi bisnis. Lihat hasil penelitian publikasinya di sektor bisnis. Kira-kira ada peluang nggak? Ancamannya seperti apa? Karena kalau berbicara eksternal pasti berbicara opportunities dan berbicara threat-nya, ancaman dan peluangnya. Laporan-laporan bank, bagaimana sekarang situasi perekonomian di Indonesia, bagaimana siklus sehatnya bank yang kita jadikan jaminan, yang kita jadikan pinjaman, yang kita jadikan tempat untuk investasi. Kemudian dilihat juga dari apa? Dari kegiatan pengelolaan manajer di organisasi atau perusahaan lainnya. Yang poin ke-6 adalah data-data dikumpulkan sebagai apa? Sebagai data-data internal untuk mengidentifikasi bagaimana kegiatan-kegiatan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Itu juga dijadikan data apa? Data pendukung. Oke. Kita lanjut. Nah, dari sisi eksternal mikro dan makro sudah selesai saya jelaskan. Kita lihat sekarang bagaimana tanggung jawab sosial seorang manajer. Yang pertama adalah mempertimbangkan dampak sosial ekonomi di dalam membuat keputusan. Jelas, keputusan seorang manajer akan berdampak untuk sisi sosial dan sisi ekonomi. Karena apa? Ya, kalau kita tidak memperhitungkan bagaimana kesejahteraan lingkungan di sekitar kita, termasuk para pekerjanya, termasuk stakeholder lainnya, akan jadi bumerang bagi seorang manajer. Sehingga apa? Manajer itu untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan, mengambil strategis, harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya secara sosial dan juga secara ekonomi. Sehingga tidak mudah sebagai seorang manajer mempertimbangkan bagaimana dampak-dampak sosialnya. Kalau misalnya keputusan saya A, apa yang akan berdampak di pekerja saya? Apa yang akan berdampak di lingkungan sekitar saya? Termasuk sekarang ini, kalau kita mau membuka perusahaan atau membuka organisasi, harus memperhitungkan dampak AMDAL-nya. Apa tuh AMDAL? AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan ya, Bu. Apa? Analisis dampak lingkungan. Suaranya kok pelan-pelan. Analisis Dampak lingkungan, Bu. Ya, analisis dampak lingkungan. Satya. Karena apa? Itu pasti akan berimpact terhadap kesejahteraan, terhadap kenyamanan di lingkungan sekitar perusahaan. Nah, di sisi lain, manajer juga harus bertanggung jawab terhadap apa? Etika. Etikanya yang mereka gunakan dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses kepemimpinannya, itu juga harus dilihat juga. Oh, berarti jadi seorang manajer itu harus punya etika, attitude yang bagus. Ya, jelas. Karena dia sosok seorang pemimpin, sosok seorang pengambil keputusan, sosok seorang penengah, sosok seorang komunikator, sosok seorang mediator. Etika yang seperti apa? Etika mengenai pendapat tentang benar dan salah. Etika seperti apa? Moralnya. Moral terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, bertanggung jawab terhadap lingkungannya, termasuk masyarakatnya. Etika sisi lain adalah etika dari perilakunya, perbuatannya, sikapnya. Terhadap apa? Terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan kerjanya.
Kalau misalnya Devira dengan Fauzia, kenapa off cam mengalami proses perdebatan dalam pekerjaannya? Peristiwa itu jelas akan mengganggu bagaimana proses pengelolaan atau proses berjalannya organisasi untuk mencapai tujuan. Lantas saya sebagai seorang manajer harus bersikap seperti apa? Nah, sikap saya ini harus mementingkan kepentingan dari masing-masing, melihat kepentingan dari Fauziah, melihat kepentingan dari Delziba misalnya. Berada di posisi tengah. Kemudian mengintegrasikan kepentingan masing-masing sehingga perdebatan itu bisa dihindari. Perdebatan itu bisa diberikan solusinya. Tapi etika yang dilakukan, penerapan yang dilakukan, cara dan perbuatan sikapnya juga harus dilihat konteks profesionalnya. Tidak menggunakan semena-mena kekuasaan yang dia miliki. Fauziah, Delziba, kalau tidak mengikuti aturan main saya, silakan keluar. Tidak bisa seperti itu juga sebagai seorang manajer. Paham ya? Itu bagian dari tanggung jawab sosial dari seorang manajer. Etika, kemudian bagaimana melihat situasi keadaan lingkungan dari sosial, ekonomi, termasuk tadi kalau sekarang ini adalah dalam proses pendirian organisasi harus melihat AMDAL-nya. Oke, slide yang terakhir. Tanggung jawab sosial manajer lainnya ada 5 faktor yang mempengaruhi keputusan pada masalah etika. Hukum, peraturan pemerintah, kode etik perusahaan. Pasti dalam perusahaan itu memiliki aturan main. Ada kode etiknya. Kalau kita berbicara mengenai kode etik di lingkungan kita di kampus, sama halnya ketika ada kode etik bertanya kepada dosen, kode etik WA, SMS terhadap dosen, ya enggak? Itu kan bagian dari aturan-aturan main dan penerapan etikanya, ya enggak? Contoh salah satu etikanya seperti itu. Peraturan kode etiknya seperti itu. Untuk apa? Untuk menyeiramakan para pekerjanya, para pelakunya, semua anggota organisasinya. Termasuk kalian. Kalian sebagai apa? Sebagai anggota organisasi. Organisasinya di mana? Di PNJ. Makanya diterapkanlah kode etik. Peraturannya diterapkan. Peraturannya seperti apa? Contoh case-nya. Sekarang yang mahasiswa mata kuliah praktek diwajibkan 100% offline. Yang teori diwajibkan 100% online, tapi diberikan diberikan keleluasaan untuk 25% offline. Mau tidak mau yang semester 4 ada mata kuliah offline seperti komputer akuntansi, simulasi bisnis. Itu mata kuliah praktek yang mewajibkan mereka offline. Ya kita sebagai anggota atau stakeholder yang ada di situ ya bodo-bodo amat. Seorang KPS akan memutuskan, saya tidak lagi menganggap atau mentoleransi lagi mereka yang berada di luar pulau Jawa misalnya, di luar area Depok untuk mengatakan bahwasanya saya masih di luar Depok, Pak, maaf tidak bisa offline dan yang lainnya. Tidak ada kompensasi lagi, tidak ada toleransi lagi. Bagian dari peraturan yang sudah diterapkan, bagian dari apa? Bagian dari komitmen kalian. Kalau kalian di luar Depok sudah mengambil kuliah di Depok, ya apapun itu kondisinya, jadwalnya kuliah ya kuliah, mau offline online ya kalian harus standby. Itu bagian dari apa? Bagian dari bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan terhadap masalahnya kaitannya dengan etika. Etikanya apa? Komitmen kalian. Etikanya apa? Ketika kalian mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diterapkan. Ada hukumannya, hukum yang berlaku di situ jelas. Sisi lain, bagaimana mengambil keputusan itu berkaitan dengan etika, tekanan-tekanan sosial. Faktor lainnya apa? Tegangan antara standar perorangan dengan kebutuhan organisasi. Menurut saya sudah bekerja secara maksimal, tapi ternyata standar yang ada di perusahaan itu tidak
sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Sehingga apa? Di situ ada bentrokan. Nah, manajer sebagai seorang manajer harus mampu menganalisis, memberikan solusi di situ. Bagaimana memotivasi? Kan bagian dari seorang manajer motivasi. Bagian dari seorang manajer controlling, evaluasi. Tapi juga mempertimbangkan penerapannya, perilakunya, sikapnya terhadap apa? Terhadap tekanan sosial, terhadap kebutuhan perorangan, standar ketidakcocokan atau beda persepsi pandangan standar dari perorangan individu pekerjanya dengan kebutuhan di organisasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada, saya tidak akan full seperti biasanya sampai jam 3. Masih ada sisa waktu sekitar setengah jam. Materi selanjutnya di pertemuan besok akan saya share di e-learning. Kalian coba untuk baca. Sebelum saya besok menjelaskan, saya akan langsung open discussion. Sepakat ya? Daripada saya banyak ngomong, kalian sudah menunduk-menunduk. Mungkin hawa cuaca di Jakarta lagi mendung sendu membuat kalian sedikit mengantuk. Jadi saya lebih mengambil keputusan untuk menyelesaikan dengan cepat dan memberikan materi untuk dibaca terlebih dahulu daripada tidak efektif dan efisien. Sepakat ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti coba cek materinya untuk pertemuan besok di e-learning, coba untuk dibaca. Saya akhiri pertemuan hari ini untuk sesi manajer dan lingkungan sudah close, kita nanti masuk di materi selanjutnya. Terima kasih.